Halo kawan, kita ketemu lagi dalam teknik siden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Kali ini saya kedatangan sebuah mesin cuci dengan kondisi yang sangat amburadul. Terlihat bodinya sangat kotor sekali. Sudah pasti mesin cuci ini kondisinya rusak dan sudah menganggur lama sekali. Tipe dari mesin cuci ini adalah SW740XT, mereknya Sanyo. Di bagian belakang kita lihat kabelnya sudah digulung, bahkan ini terlihat kotor sekali. Kita telusuri kabelnya, sepertinya ini sudah ditutup dengan selotip hitam, mencurigakan. Coba tengok ke bagian dalamnya, ada plastik. Ini plastik. Dan di dalamnya lebih menyerupai tempat sampah. Kabel dimakan tikus, dan juga ini tali pembuangan dimakan tikus. Coba cek gearboxnya macet ternyata. Ini kabel yang ke atas hanya tersisa 2. Oke, kita akan restorasi mesin cuci ini. Apakah nanti biayanya lebih murah atau lebih mahal dibandingkan membeli baru? Saya pindahkan dulu ke tempat yang lain. Ya, di sini saja lebih enak untuk kita eksekusi. Ini nanti akan kita bongkar dari bawah sampai ke atas. Nanti akan kita cuci semuanya untuk menghilangkan kotor-kotor ini. Kotor sekali terlihat. Oke, kita mulai saja dengan membersihkan plastik-plastik yang ada di dalam mesin cuci ini. Plastik yang disimpan oleh tikus banyak sekali. Jangan lupa ya, gunakan sarung tangan supaya higienis karena ini tentunya banyak kuman. Dan ini saya mendapatkan satu keranjang penuh sampah. Kita akan mengangkat bagian atasnya dulu. Bagian atasnya terlihat kotor sekali. Bahkan kabel-kabelnya sudah habis karena dimakan tikus. Selanjutnya kita akan membelah bagian ini. Sebaiknya mesin cuci kita tidurkan saja supaya lebih gampang untuk melakukannya. Lakukan dengan hati-hati, ini untuk melihat posisi dinamonya yang akan kita bongkar. Oh, ternyata kotor sekali dan ini harus kita bersihkan juga. Dan kita melepaskan dinamo pengering dulu. Ini dia dinamo pengering sudah karatan. Dan yang ini dinamo untuk bagian pencuci. Kita angkat semuanya untuk kita cek nanti apakah masih bagus atau rusak. Selanjutnya kita ke gearbox dan keranjang pengering. Dan ternyata bagian keranjang pengering, seal donat ini ternyata macet pada asnya. Tentunya ini nanti kita ganti. Juga pada gearbox, ini gearbox juga kondisinya macet, mungkin karena karat. Ini nanti juga kita ganti baru. Sekarang semuanya akan kita cuci dulu. Jangan lupa gunakan sabun supaya kuman-kuman juga hilang. Sambil menunggu bagian yang kita cuci tadi kering, kita ke komponen kelistrikan. Semua ini adalah komponen kelistrikan. Dan kita ke bagian timer dulu. Ini timer pencuci, timer pengering. Kedua-duanya rusak. Keduanya kabel-kabelnya sudah habis dimakan tikus dan bagian dalamnya sudah berkarat. Ini nanti kita ganti. Kemudian kapasitor, ada 2 buah kapasitor di sini. Yang ini kapasitor single 10 mikro, nilainya 10 mikro. Kalau yang ini double 4 mikro dan 10 mikro. Yang 10 mikro sudah diganti menggunakan yang hitam ini, berarti yang 10 mikro ini kapasitornya sudah rusak. Kita ke dinamo pengering dan dinamo pencuci. Kita akan cek yang dinamo pengering dulu. Yang pencuci saya singkirkan. Dinamo pengering akan kita hubungkan ke listrik untuk mencobanya. Tentunya kita butuh kapasitor 4 mikro sesuai dengan kebutuhan pada dinamo. Sambungan kabel-kabelnya dan skema tentang warna kabelnya tentunya ada pada stiker yang menempel di bodi dinamo.
Dua kabel ini yang nantinya akan terhubung ke listrik 220 volt. Sebelum listrik kita hubungkan, kita pasangkan dulu seperti ini. Kertas kita selipkan pada as. Coba kita hidupkan. Ternyata putarannya hanya seperti ini, bahkan ini ada suara dengung. Kesimpulannya, dinamo ini rusak, tidak bisa digunakan dan harus diganti baru. Bahkan kalau kita melihat secara fisik memang sudah berkarat semua. Untuk dinamo pencuci tentunya caranya sama saja seperti kita mencoba pada dinamo pengering tadi. Tapi kita bisa juga mengukurnya dengan menggunakan multitester tentunya. Kita ukur kabel ke kabel, kita lihat hambatannya atau mungkin kabelnya terputus atau tidak. Untuk lebih detailnya tentang pengecekan komponen kelistrikan pada mesin cuci bisa disimak pada video saya yang sebelumnya. Dan ternyata dinamo yang ini juga rusak. Setelah kita lakukan pengukuran, kita ketahui dinamo pencuci ini rusak. Jadi kita ganti dengan yang baru. Dan inilah komponen yang harus kita belanjakan. Kita mau rakit kembali dengan komponen-komponen baru yang sudah kita beli. Kita pasangkan motor pencuci dulu, pastikan posisinya tepat, kemudian pasang juga puli dan kipasnya. Selanjutnya dinamo pengering juga kita pasang, pastikan tepat pada dudukannya, pada kaki-kakinya. Pasang pula rem untuk pengering, sesuaikan posisinya dengan tepat. Selanjutnya kita pasangkan seal pengering atau seal donat. Seperti ini bentuknya. Posisinya ada pada lubang bawah ini. Kita pasangkan dan dilanjutkan dengan memasang gearbox. Gearbox posisinya ada di sebelah bawah sana. Untuk memasangkan gearbox mesin cuci kita tidurkan. Posisikan dengan tepat dan pasangkan 6 buah skrup. Jangan lupa pasang sekalian puli untuk fan bell. Tahap selanjutnya kita satukan bagian bawah dan bagian atas. Posisikan dengan tepat. Lanjut ke pemasangan keranjang pengering. Ini memang agak susah karena kita harus memosisikan tepat pada puli dinamo pengering. Ya, ini posisinya sudah tepat. Cakram pulsator kita pasangkan pada tempatnya. Juga kita pasangkan ini tempat untuk sabun. Beralih ke modul bagian atas. Ini dudukan untuk timer. Dan yang ini 2 buah timer. Satu ini timer untuk pengering dan satunya lagi timer pencuci. Untuk pemasangannya seperti ini. Ini timer pencuci dan yang sebelah sini timer pengering. Kabel kita rapikan sekalian. Kemudian ini ada switch untuk pengaman pintu pengering. Sekarang penutup bagian atasnya sudah bisa kita pasangkan. Dan juga termasuk bagian kontrol yang berisi timer-timer tadi beserta knop-knopnya. Tidak lupa pasangkan pula tali untuk pembuangan dan tali untuk rem. Lanjut ke penyambungan kabel-kabelnya. Untuk kabel pada dinamo atau motor, kode warnanya ada pada stiker yang menempel pada bodi. Termasuk pada kapasitor, sesuaikan dengan kode warnanya. Skema di sini bisa kita manfaatkan untuk membantu. Dan setelah kabel-kabel tersambung dengan benar, kabel kita rapikan, kemudian kita bungkus menggunakan plastik. Pasang juga fan bell dan atur kekencangannya. Selanjutnya klep atau katup pembuangan air. Jangan sampai lupa untuk kita pasang. Dan tentunya kita pasang juga selang pembuangan airnya.
Oke, setelah semua terpasang dengan benar, waktunya kita untuk mencobanya. Ya, ini bagian pencucinya, pulsator berputar kiri dan kanan. Kita matikan, kita coba bagian pengeringnya. Ya, bagian pengeringnya berputar kencang sekali. Dan sekarang kalau kita kalkulasi biaya untuk restorasi mesin cuci ini, dan inilah daftar beserta harganya. Bila kita total jumlahnya menjadi 453.000. Ini jika kita bisa mengerjakannya sendiri. Namun jika kita menggunakan tenaga tukang dan semisal tukang kita bayar 250.000, maka total biaya yang dikeluarkan adalah 703.000 rupiah. Sementara jika kita membandingkan dengan membeli mesin cuci yang baru dengan kapasitas yang sama tentunya 7 kg, harganya 1,1 sampai 1,5 juta. Jadi kalau dilihat dari segi biaya, kira-kira mana yang lebih hemat dan efektif? Apakah merestorasi atau membeli yang baru? Yang pasti mesin cuci Sanyo ini akan segera kembali pada tuannya. Bila teman-teman menyukai video ini, silahkan berikan like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komentar-komentarnya.